Selamat siang Bu Sio. Selamat siang Bu. Iya. Apa kabarnya hari ini Ibu? Kabarnya senang. Senang ya? Iya. Benar ya Bu ya, hari ini Ibu akan melaksanakan sesi coaching ya dengan Bu Mary. Iya, betul sekali. Jadi tentunya nanti saya akan mengobservasi, supervisi dari proses coaching Ibu dengan Bu Mary, dengan ada rubrik-rubrik penilaiannya Bu. Tentunya apakah nanti proses coaching tersebut sudah sesuai dengan alur kita yang ada, yang kita tahu bahwasannya alur kita itu terdiri dari tujuan, lalu ada identifikasi masalah, lalu nanti ada aksi ya Bu ya, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Nah, dan di samping itu juga apakah nanti dalam sesi coaching itu Bu Sion sudah menerapkan 5 prinsip dari coaching ya, membangun kemitraannya dengan coaching nanti, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, apakah sudah, kemudian adakah proses kreatif aktif di sananya, kemudian memaksimalkan potensi tentang coachnya, dan apakah Ibu nanti sudah mendengarkan secara aktif terkait proses coaching nanti. Baik, nah sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Sion pula, kompetensi apa Bu yang nantinya mau Ibu kembangkan dalam proses coaching? Yang ingin saya kembangkan adalah potensi yang ada pada diri Mary dengan membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Kemudian seperti apa Bu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang nantinya Ibu inginkan pada sesi coaching bersama dengan Ibu? Saya berharap Bu Mary menemukan solusi permasalahan yang beliau hadapi menurut ide gagasannya sendiri. Semoga nanti itu bisa berjalan ya Bu ya, Bu Mary bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oke Bu Sion, nanti setelah sesi coaching kita akan bertemu kembali dan saya akan merefleksikan hasil observasi saya ya, terkait dari proses coaching yang Bu Sion dan Bu Mary lakukan ya. Terima kasih. Oke, semangat ya Bu Sion. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Mary. Selamat siang Ibu Sion. Apa kabar? Kalau fisik sih sehat Ibu Sion, tapi terus terang saya ini ada sesuatu hal yang saya pikirkan Ibu Sion. Bisa Ibu ceritakan masalah Ibu sama saya? Iya, jadi saya tuh ada masalah Bu Sion. Masalah ini terkait dengan salah satu siswa saya Ibu Sion. Jadi siswa saya ini tampak tidak bersemangat, tampak lebih murung dari sebelumnya. Padahal sebelumnya dia ini bersemangat sekali Bu Sion, bersemangat, sekolahnya bersemangat, belajarnya bersemangat. Bahkan termasuk salah satu anak yang cepat memahami materi yang saya sampaikan, seperti itu. Baik, apa tujuan Ibu coaching dengan saya tentang permasalahan? Jadi tujuan saya coaching dengan Ibu itu saya ingin mencari solusi. Saya ingin mencari solusi atas masalah yang saya hadapi ini, dan harapannya anak murid saya tersebut bisa kembali aktif lagi, bahkan mungkin bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Menurut Bu Mary, ada hambatan atau tantangan terkait siswa itu? Hambatan-hambatan di dalam proses itu pembinaan. Kalau saya selama ini sih, kalau hambatannya pasti ada ya Ibu, setiap pekerjaan itu pasti ada hambatannya. Cuman untuk terkait anak ini, saya mengalami hambatan untuk mengidentifikasi Ibu, mengidentifikasi masalahnya, karena memang anak tersebut jauh dari orang tuanya. Jadi anak tersebut tinggal di sini, di lingkungan sekolah kami ini, di rumah tinggalnya itu bersama dengan nenek dan kakeknya saja Ibu. Jadi informasi yang saya dapatkan dari orang tua itu sepertinya menurut saya kurang valid, karena memang orang tua itu tidak tinggal bersama dengan anak murid tersebut. Hal yang ingin saya ketahui dari ini, apa potensi anak ini sebenarnya yang sangat jadi perhatian? Anak ini sangat berpotensi.
Jadi anak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa anak tersebut ini tergolong anak yang berprestasi, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi anak ini termasuk anak yang aktif, anak yang baik. Dia tidak ada riwayat di guru BK-nya, tidak ada riwayat kenakalan atau melanggar aturan sekolah, itu tidak ada Ibu. Cuman ya itu tadi, setelah saya perhatikan beberapa minggu ini, memang anak tersebut mengalami perubahan yang menurut saya sangat signifikan. Apakah Ibu punya rencana tindakan yang boleh dikata dalam jangka pendek ini terkait dengan siswa Ibu? Ya, tentunya saya memiliki rencana tindakan ke depan terkait masalah yang sedang saya hadapi dengan anak murid saya tersebut, Ibu. Jadi yang pertama, tentunya saya mencari informasi, mengumpulkan informasi dari rekan-rekannya, teman-teman yang dekat mungkin dengan dia, agar saya bisa mengetahui sebenarnya kenapa. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar saya tidak menghubungi orang tuanya, Ibu, karena memang orang tuanya ini tidak tinggal bersama sama anak itu. Jadi yang saya hubungi pasti kakek dan neneknya. Jadi saya akan mengidentifikasi masalahnya, mencari informasi dari kakek dan nenek anak tersebut, mendatangi anak tersebut. Kemudian nanti ketika saya telah menemukan identifikasi dari masalah anak tersebut, maka saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat saya. Kemudian tentunya ketika saya ingin melakukan tindakan, saya harus konfirmasi dulu kepada kepala sekolah. Seperti saya dengar tadi, Ibu, siswa Ibu ini jauh ya? Iya. Jauh ke Patungan. Bagaimana Ibu bisa memonitor progres Ibu, memantau perkembangan siswa Nah, sesuai dengan tujuan? ya, seperti yang saya bilang tadi, Bu, kalau misalnya saya meminta bantuan kepada orang tuanya, itu karena memang orang tuanya kebetulan merantau jauh dan tidak tinggal bersama dengan anaknya, itu saya akan melibatkan kakek dan neneknya. Dan kemudian juga kebetulan di dalam rumah itu anak tersebut punya paman yang memang masih bujang juga, tinggal bersama dengan kakek dan neneknya tersebut. Mungkin saya bisa minta bantuan juga terhadap pamannya tersebut untuk memonitor anak. Lalu mulai kapan Ibu melakukan? Secepatnya, Ibu. Jadi saya akan melakukan tindakan ini secepatnya agar masalah ini tidak berlarut-larut, Ibu. Saya sangat mengharapkan masalah ini dapat diselesaikan secepatnya agar si anak ini kembali bersemangat dan termotivasi untuk sekolah lagi, untuk belajar lagi, bahkan mungkin bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, Ibu ya. Ada lagi yang ingin saya tanyakan ya di sini. Apa yang bisa Ibu lakukan sekarang untuk segera memulai perjalanan atau istilahnya membina anak ini sesuai dengan tujuannya? Yang akan saya lakukan adalah, ya seperti yang saya bilang tadi, saya akan melibatkan teman-temannya, Ibu. Karena siapa tahu dia sudah bercerita kepada teman-temannya, jadi saya akan menggali informasi dari teman-temannya. Namun tentunya sebelum saya melangkah pada teman-temannya, saya akan menjalin kedekatan khusus, Ibu, dengan anak tersebut. Mungkin saya bisa berkomunikasi dengan anak tersebut secara dari hati ke hati seperti itu. Siapa tahu anak ini mau terbuka menceritakan masalahnya kepada saya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menjalin kedekatan terhadap si anak tersebut. Apakah dengan Ibu berbicara dari hati ke hati dan kedekatan itu sudah termasuk Ibu juga membangun komitmen dengan dirinya, dengan si anak ini? Kalau komitmen belum, Ibu. Karena memang ketika saya ingin berkomunikasi dari hati ke hati atau meminta anak itu untuk terbuka dengan saya, itu merupakan salah satu cara saya untuk mengidentifikasi masalah, belum berkomitmen kepada anak itu. Jadi itu salah satu cara untuk menggali informasi, mencari tahu penyebab mengapa anak tersebut mengalami perubahan. Jadi baru tahapan menggali. Iya, baru tahapan menggali. Jadi apakah kedepannya Ibu bisa membangun satu konsep dari keyakinan untuk Bu Neri? Namun tentunya sebelum saya melangkah pada teman-temannya, saya akan menjalin kedekatan khusus, Ibu, dengan anak tersebut. Mungkin saya bisa berkomunikasi dengan anak tersebut secara
dari hati ke hati seperti itu. Siapa tahu anak ini mau terbuka menceritakan masalahnya kepada saya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menjalin kedekatan terhadap si anak tersebut. Apakah dengan ibu berbicara dari hati ke hati dan kedekatan itu sudah termasuk ibu sudah membangun komitmen dengan dirinya, dengan si anak ini? Kalau komitmen belum gitu, karena memang ketika saya ingin berkomunikasi dari hati ke hati atau meminta anak itu untuk terbuka dengan saya, itu merupakan salah satu cara saya untuk mengidentifikasi masalah itu, belum berkomitmen kepada anak itu. Jadi itu salah satu cara untuk menggali informasi, mencari tahu penyebab mengapa anak tersebut mengalami perubahan. Jadi baru tahapan menggali. Iya, baru tahapan menggali. Jadi apakah kedepannya ibu bisa membangun satu konsep dari keyakinan untuk Bu Mary bahwa anak ini nanti akan bisa menjadi satu andalan ibu? Saya yakin dan percaya setiap anak itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, sehingga ketika potensi dan bakat itu dikembangkan dan diberdayakan, maka potensi itu akan menjadi maksimal. Jadi saya yakin ketika saya sudah mampu menyelesaikan masalah ini, anak yang saya maksud ini merupakan salah satu anak yang berpotensi, memiliki kemampuan yang nantinya pasti bisa kami banggakan. Jadi menurut ibu, apakah si anak tersebut sudah bisa ada perubahan yang akan ibu lihat ke depan setelah strategi yang ibu buat itu? Saya sangat berharap nantinya anak murid saya ini mengalami perubahan, bisa kembali bersemangat lagi belajar, tidak tampak murung, atau bahkan lebih baik lagi. Saya sangat berharap, dan insya Allah saya yakin bahwa ketika rencana kegiatan ini saya lakukan, akar dari permasalahan sudah saya temukan dan solusi dari masalah ini sudah saya temukan, maka anak tersebut akan kembali termotivasi dari dalam dirinya untuk bersemangat lagi belajar. Nah, terus selain itu juga harapan saya anak tersebut dapat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, atas tindakan apa yang sudah ia perbuat. Oke, terima kasih. Artinya Bu Mary sendiri sudah tahu ya apa yang sepantasnya akan ibu lakukan terhadap siswa ini, supaya siswa ini segera mungkin melakukan perubahan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang ibu harapkan. Ya, benar. Ya, terima kasih Bu Mary. Kita sudah bisa menemukan percakapan ini, dan semoga nanti dalam pelaksanaannya Bu Mary sukses membina siswa yang bersangkutan. Baik, terima kasih ya Ibu Sion sudah meluangkan waktunya mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih. Saya belum potong di belakang. Luar biasa Bu Sion, Ibu Sion sudah bisa melakukan ya tadi ya coaching dengan Bu Mary gitu ya. Tadi saya sudah mengamati luar biasa prosesnya gitu ya. Artinya alur ceritanya sudah tercapai, kemudian juga prinsip-prinsip dalam teknik coaching juga sudah disampaikan dengan baik. Lalu di sini apa Bu kira-kira hal yang sudah Ibu lakukan dalam coaching yang sudah dilakukan bersama Bu? Yang sudah saya lakukan bersama Bu Mary tadi, saya sudah berupaya untuk memberikan kehadiran itu saat coaching. Kemudian saya berupaya untuk menjadi pendengar aktif dari permasalahan yang dihadapi Bu Mary. Kemudian saya juga berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali terkait dengan potensi anak, kemudian terkait dengan bagaimana Bu Mary menemukan ide untuk menemukan solusi permasalahan sendiri. Baik, tadi saya juga sudah melihat ya dengan apa yang sudah Bu Sion sampaikan. Ternyata memang Bu Mary memiliki permasalahan ya Bu ya dengan salah satu peserta didiknya yang tadinya memang memiliki prestasi, kenapa tiba-tiba menurun ya seperti itu ya Bu Sion. Baik, artinya di sini saya izinkan saya ya Bu Sion ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu selama technical coaching. Jadi
kalau tadi saya lihat di awal kan Ibu menyampaikan bahwasannya kompetensi yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching itu Ibu ingin memberdayakan ya supaya Bu Mary itu sebagai coachee itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan ini terlaksana ya Bu Mary ya. Lalu dari prinsip-prinsip coaching ya, di sini Ibu sudah menjadi pendengar yang baik ya untuk coachee, kemudian memberikan jeda juga ya Bu ya kepada coachee untuk bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang Bu Sion lontarkan ya. Kemudian juga sudah menjalin kemitraan, artinya menyetarakan ya, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah ya Bu ya antara coach dan coachee. Lalu juga di sini Ibu sudah juga menyampaikan, memberikan kepada Bu Mary pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan alur cerita yang memang seharusnya ya. Jadi luar biasa ya Bu Sion atas coaching yang sudah Ibu lakukan, dan Ibu sudah mampu memberdayakan Bu Mary untuk menemukan solusinya ya. Dan harapan kita, harapan saya dan semuanya, Ibu dapat terus memaksimalkan potensi sehingga nanti prakteknya Bu Sion, Ibu tidak hanya mampu untuk meng-coaching sesama teman atau rekan sejawat, tapi juga Ibu bisa meng-coaching nanti siswa yang memang memiliki permasalahan atau bahkan dari lingkup keluarga kita sendiri ya Bu Sion ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu Sion? Iya. Tetap semangat ya Bu Sion ya. Iya. Oke, selamat siang Bu Sion. Terima kasih.